Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang masih melimpahkan kesehatan kepada saya, sehingga detik ini saya masih bisa bercerita kepada kalian semua. Dan terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel ini. Semoga keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan selalu bersama kalian semua. Di sini kali ini saya akan menceritakan pengalaman mistis saya di Alas Sampung Ponorogo. Jadi di Alas Sampung Ponorogo itu ceritanya ini berhubungan dengan kakak saya. Waktu itu kakak saya dibawa lari oleh pencuri mobil. Nah, sampai di Ponorogo itu, waktu yang pencurinya ini lagi kencing, kakak saya kabur ke dalam ke dalam hutan itu. Jadi kakak saya berniat untuk bersembunyi. Singkat cerita begini, waktu itu ada tamu dari Semarang ke rumah saya. Nah, dari Semarang ke rumah saya itu dua orang laki-laki. Setelah kalian ngobrol, karena di rumah saya waktu itu juga banyak orang, sekian lama ngobrol, akhirnya kan kalau ke rumah saya emang harus bawa kembang, harus bawa bunga telon. Nah, si orang yang ini tadi dengan alasan mau ke pasar, nanya pasar di mana beli kembang telonnya. Ya udah, karena nggak tahu, waktu itu saya lagi ngituin tamu juga. Dia tuh ngajak kakak saya, maksudnya biar yang punya mobil ini percaya. Ternyata yang niat nyolong ini dia hanya rental. Jadi dengan bawa kakak saya itu bilangnya ke yang punya mobil, katanya saya ini saudaranya dia. Makanya yang punya mobil ini maksudnya tuh dengan sukarela memberikan kunci. Akhirnya kakak saya ngikut. Nah, kakak saya kenapa bisa ngikut itu karena dia dibilang sama yang mau nyuri ini, katanya disuruh saya untuk beli kembang yang nganter kakak saya, padahal saya nggak nyuruh. Nah, setelah itu ditunggu lama sampai beberapa jam, terus sore hari itu saya tanya, "Pak, ini tadi temannya Bapak kemana?" Lah, saya nggak tahu, kan itu saudaranya Mbak. Lah, kok saudara saya, gimana sih Pak? Saya nggak kenal, baru pertama kali ini datang ke rumah saya Pak. Nah, setelah itu dia bilang, dia kan pergi sama mbaknya sampean. Lah, kok sama kakak saya ikut? Iya, katanya mau beli kembang. Akhirnya ditunggu nih sampai mau maghrib nih, nggak datang. Langsung saya meditasi, saya ngunci diri di kamar. Saya ingin cari kakak saya ini di mana. Nah, dalam meditasi saya itu ditunjukkan sebuah hutan itu, kalau perkiraan saya di dekat saya itu kan ada kalau hutan itu daerah Sumber Lawang ke Purwodadi, kan itu emang hutan jati semua. Nah, waktu jam 8 malam itu saya udah nyari-nyari. Nah, setahu saya di hutan itu adanya di Sumber Lawang. Setelah saya cari, kok dalam meditasi saya sama yang ini kok nggak sama gitu, nggak sama. Akhirnya saya balik pulang lagi, saya cari, saya meditasi lagi, saya panggil
Eyang Sambernyowo nunjuk ke saya itu sebuah hutan, namanya itu hutan Sampung. Nah, hutan Sampung itu tempatnya di Ponorogo. Kakak saya itu ternyata udah sampai di Ponorogo. Nah, setelah itu saya sama yang Sambernyowo ini minta agar kalau hutan Sampung itu kakak saya itu akan terselamatkan karena namanya di hutan ya. Nah, saya sama yang Sambernyowo ini dengan diajak yang Sambernyowo saya ke hutan itu. Saya melihat kakak saya itu tuh di situ tuh lagi sembunyi. Cuman kan namanya saya ke sana hanya sukma saya doang. Jadi saya nggak bisa, saya cuma melihat kakak saya itu lagi sembunyi. Jadi kakak saya itu kalau ada lampu nyorot gitu dia ngumpet. Nah, karena itu saya itu sama yang Sambernyowo dipanggil ke sama yang nunggu hutan Sampung itu, ya sebangsa goib dipanggil bahwasanya saya nitip kakak saya untuk ditunjukkan ke tempat yang aman kan gitu, ke tempat yang aman. Di situ saat terjadi adu argumen, ibarat kata itu walaupun bagaimanapun dia bangsa goib, dia penguasa. Nah, di sana itu namanya itu Sukmo Menggolo. Ki Sukmo Menggolo itu di situ dia tuh tinggi, perawakannya tinggi besar. Nah, dia bilang, kamu siapa berani masuk ke wilayah saya, katanya kan gitu. Oh, saya ingin nyari kakak saya. Ya, dia itu kan Mbak Yumu katanya itu. Iya kan gitu. Nah, setelah itu saya diajak dulu berkelahi lah, gelut. Akhirnya saya di situ dengan bantuan Sambernyowo saya menang dan dia kalah. Dia berjanji untuk menemani kakak saya selama saya belum datang. Akhirnya yang Sambernyowo membawa kembali sukma saya ke wadak saya. Ke wadak saya dikembalikan. Malam itu juga saya bilang sama, kebetulan kan di Polsek kan saya ada teman. Waktu itu Kapolseknya saya ada teman. Terus Kapolseknya itu bilang, saya bilang sama Kapolseknya ini, Pak, saya minta tolong, saya mau ke wilayah Ponorogo karena mau menjemput kakak saya. Tolong saya mau ditemenin salah satu anggota kan gitu. Nah, kebetulan ini jam 12:30 malam tuh saya dapat telepon dan bilang bahwasanya ini bener enggak namanya saya, alamatnya ini ada orang dari Polsek Sampung. Dari Polsek Sampung itu katanya dia ada perempuan lari ke Polsek gitu, diculik. Nah, akhirnya saya mengiyakan, iya itu memang benar kakak saya, tolong dijaga dulu, dilihat dulu mana yang sekiranya terluka, tolong diobati, nanti saya segera ke Sampung Ponorogo. Akhirnya jam 3 pagi saya melakukan perjalanan ditemenin oleh akhirnya Kapolseknya sendiri yang menemani, terus sama satu dari serse, terus yang punya mobil, saya sama Pak Lek saya sama satu sopir. Akhirnya kita bertuju ke arah Sampung bawa dua mobil itu ke daerah Sampung Ponorogo. Akhirnya sampai di Ponorogo itu udah siang hari, udah sekitar jam 2 sore itu udah sampai
Ponorogo, salah ke Polsek. Ke Polsek ini saya tidak ikut menemui kakak saya karena saya tidak tega. Akhirnya Pak Le saya yang menemui kakak saya ini. Akhirnya dilihat memang kakinya itu pada luka, kakinya luka. Setelah ditanya, ternyata kakak saya ini berlari dari Alas Sampung ini sampai Polsek itu sekitar 25 kiloan. Jadi dia lari terus sepanjang malam tuh lari lewat hutan-hutan itu ya. Alhamdulillah Ki Sukmo Menggolo ini mungkin yang menuntun kakak saya. Kata kakak saya ditunjukin sama orang bapak-bapak, ditunjukin sama bapak-bapak menuju Polsek itu. Akhirnya singkat cerita saya ketemu sama kakak saya udah ketemu. Nah yang nyolong ini belum ketemu. Akhirnya saya minta ke Ki Sukmo Menggolo ini ditunjukkan kemana yang jahat ini. Akhirnya kata si Sukmo Menggolo, iki kok bakale tak enteki ning Trenggalek kan gitu. Nah sampai di situ kita bermalam dulu di Ponorogo, bermalam sambil nunggu kabar selanjutnya. Akhirnya keesokan harinya itu bener-bener ketemu yang nyolong ini, bener di daerah Trenggalek. Akhirnya di situ langsung ditangkap, ditembak kakinya. Terus akhirnya saya harus membuat laporan. Jadi di Ponorogo karena lokasi tertangkapnya di Trenggalek, saya membuat laporan di Trenggalek bersama yang punya mobil ini, dan satu lagi saya membuat laporan dimintai keterangan di Polsek tempat saya tinggal. Jadi intinya di Alas Sampung itu ada goib bernama Ki Sukmo Menggolo. Jadi walaupun kita sempat gelut, tapi Ki Sukmo Menggolo ini korin apa jin, tapi dia bisa memegang kata-katanya. Karena apa? Dia menjaga kakak saya dan ditunjukkan ke tempat yang aman. Baru sekali itu saya ke daerah Sampung Ponorogo, dan di situ juga saya mendapatkan pelajaran bahwasanya jin itu juga ada yang baik dan jin juga ada yang jahat. Maka kita sebagai manusia tidak boleh sombong karena kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.